Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selalu ya anak-anak, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama Bu Herlina Herawati di sini untuk pembelajaran IPA. Sebelum Ibu mulai dengan sistem pernapasan pada manusia, minggu kemarin belajar mengenai tekanan dengan Bu Yusi Damayanti. Ibu mau mengingatkan kembali pelajaran yang tekanan pada yang disampaikan oleh Bu Yusi. Kalau mau menjawab langsung di chatnya ya. Kalau misalnya Ibu pakai hak tinggi sama yang lepet, ini kira-kira tekanan yang lebih besar permukaannya itu apakah yang hak lebih runcing atau permukaannya yang lebih lebar? Ya, sebelum kita mau mulai ke sistem pernapasan. Seperti itu. Apa? Yang mana permukaan yang lebih besar dan yang masuk ke tanah yang lebih lepek setelah kita injakan tersebut? Jawab, nanti dapat bonus dari Ibu melalui chat. Baiklah. Sekarang seperti saat ini Ibu ingin mengajar sistem pernapasan pada manusia. Ternyata ruangnya ini di lantai 2. Jadi Ibu harus naik tangga. Setelah Ibu sampai ke ruangan ini, napas Ibu terhengal-hengal. Terhengal-hengal. Ini karena apakah jantung Ibu berdetak lebih cepat atau energi Ibu yang lebih banyak yang Ibu keluarkan, ataukah pernapasan oksigen yang ada di dalam tubuh Ibu ini tidak seimbang? Ya. Nah, oke, yang bisa menjawab Ibu kasih nilai. Oke, sekarang kita masuk kepada sistem pernapasan pada manusia. Ternyata organ pada sistem pernapasan manusia itu ada beberapa bagian. Sekarang Ibu bahas yang pertama dulu, hidung. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Yang kedua, hidung memiliki kelenjar lendir yang berfungsi mengatur kelembaban udara. Yang ketiga, oleh sebab itu sebaiknya bernapas melalui hidung, bukan lewat mulut. Nah, biasanya kalau setelah olahraga pasti perintah guru olahraga, tarik, hembuskan. Tarik dari hidung, hembuskan dari mulut. Nah, ternyata seperti ini. Oleh sebab itu sebaiknya bernapas melalui hidung, bukan lewat mulut. Hidung sebaiknya selalu bersih dan rambut hidung tidak dipotong. Ini gambarnya rongga hidung di bagian kiri. Sinus frontal, hidung, lubang hidung, lidah, sinus, sphenoid dan nasofaring. Ya, ini rongga hidung bagian kiri. Ibu lanjut. Untuk yang kedua, saluran pernapasan. Ternyata saluran pernapasan di sini meliputi ada beberapa bagian. Yang pertama meliputi trakea, bronkus, dan bronkiolus. Yang kedua fungsinya untuk mengalirkan udara pernapasan dari hidung ke paru-paru. Yang ketiga, di ujung frontal trakea terdapat tekak yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernapasan. Yang keempat, di laring terdapat pita suara sehingga kita dapat bersuara. Ya, terus saluran pernapasan tersusun dari cincin-cincin tulang rawan sehingga saluran pernapasan akan selalu terbuka.
Dalam saluran juga ada silia yang sangat peka terhadap benda asing yang memasukinya. Yang terakhir, bagian saluran pernapasan. Biasanya kita akan batuk, tersedak, bersin jika benda asing memasuki saluran pernapasan. Nah, ini bagian dari saluran pernapasan di sini ya. Ternyata meliputi trakea, bronkus, dan bronkikolus. Nah, fungsi dari bagian-bagian yang 3 ini yaitu yang tadi Ibu katakan. Ibu ambil contoh 1, biasanya kita akan batuk, tersedak, dan bersin jika benda asing memasuki saluran pernapasan. Contoh, misalnya Ibu pagi tadi mau masak nasi goreng, ternyata Ibu pakai sambal, pakai lombok, ternyata Ibu bersin. Nah, berarti pada saat Ibu menghirup masuk ke paru-paru, berarti saluran pernapasan Ibu tadi terkena benda yang mengakibatkan Ibu bersin. Ya, ini salah satu contoh. Nah, kalau batuk, misalnya Bu, kalian biasanya kalau misalnya beli es, beli aja es yang sembarang. Nah, kita tidak tahu es itu mengandung gula yang bagus atau tidak. Artinya gini, menggunakan gula buatan atau menggunakan sari manis. Nah, yang yang peka itu akan menimbulkan batuk. Ya, itu akan menimbulkan batuk sehingga nanti mengakibatkan radang tenggorokan. Karena ada benda yang memasuki bagian saluran dari pernapasan tersebut. Ini bentuknya ya. Sekalian bisa lihat yang namanya laring pangkal, terus tenggorokan dari depan, kiri dan belakangnya ini dilihat ya, trakeanya, tulang rawan, trangkoa. Nah, ini laringnya nih. Ya. Oke. Ibu lanjutkan. Ketiga, paru-paru. Nah, ternyata ada bagian paru-paru di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian dari paru-paru kita yang membahayakan, apalagi zaman saat ini, zaman corona, katanya paru-paru kalau sudah kena corona ini berembun. Kalau sudah berembun, diikatnya lah bagian tenggorokan kita. Nah, na'udzubillah min dzalik, dan kita tetap dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak terhindar dari virus yang membahayakan ini. Paru-paru, ternyata paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kanan yang terdiri dari 3 lobus dan kiri 2 lobus. Ya. Nah, ternyata maksudnya di sini bagian dari paru-paru sebelah kiri ini ada 3 yang dinamakan lobus, sementara bagian kirinya dinamakan lobus cuma ada 2 bagian saja. Yang kedua, paru-paru dilindungi selaput pembungkus yang disebut peliura. Nah, inilah yang melindungi, membungkus paru-paru tersebut. 3, memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini yang mana nih? Sini, ya. Terus alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya. Nah, kalau paru kita kekurangan oksigen, mengatur darah dan karbon dioksida ini yang menyebabkan kita sesak napas. Ya, karena sirkulasinya kurang. Jadi setahu Ibu, kalau kita normal, manusia normal ini, oksigen yang ada di dalam tubuh ini harus 90. Kurang dari 90 berarti kita harus menggunakan alat, yaitu yang namanya bantuan oksigen, bantuan pernapasan untuk mengembalikan kembali sirkulasi gas yang ada di dalam tubuh kita. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida agar tidak meracuni sel-sel tubuh. Setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 200 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida. Nah, jika
kita harus mengeluarkannya itu 200. Pasukan yang di dalam tubuh kita tuh harus lebih besar dari yang kita keluarkan. Jika kurang dari ini, maka tubuh kita atau paru kita akan bermasalah. Ya, yang dikeluarkan harus 200, yang masuk harus 250. Jika yang masuk 150, sementara untuk yang harus dikeluarkan adalah 200. Nah, ini ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Ternyata asupan oksigen, karbon dioksida itu harus lebih besar oksigen yang diterima daripada yang dikeluarkan karbon dioksida. Nah, ini untuk paru-paru, laring, trakea, dan bronkus, bronkiolus. Nah, ini alirannya ini antarik jantungnya, alveolus dengan pena jantung. Jadi paru-paru dan saluran pernapasan manusia. Ya, ini yang A tadi dan ini yang B, alveolus. Inilah perjalanan paru-paru yang terdapat di dalam tubuh kita. Oke, Ibu lanjut. Mekanisme pernapasan. Ternyata mekanisme pernapasan kita ini secara normal, pernapasan merupakan kerjasama antara tulang dada dan otot dada, diafragma serta otot perut. Nah, ya, jadi secara normal, Ibu pernah ikut vokal. Jadi guru vokal Ibu tuh selalu dia bilang bernapas, bukan bernapas, dari perut, ini otot perut serta otot perut. Artinya pernapasan atau pada saat mengeluarkan suara yang tinggi atau rendah menggunakan otot perut. Ternyata pernapasan ini dia tidak paru saja yang bekerja. Ternyata kerjasamanya antara tulang dada, otot dada, dan diafragma serta otot perutnya. Jadi ada 3 ya, tulang dada kita ini, otot dada, dan otot perut ya yang bekerja sama. Nah, di sini bernapas terdiri 2 fase. Yang pertama, inspirasi, proses masuknya udara sampai ke paru-paru. Yang kedua, ekspirasi, proses keluarnya udara dari paru-paru. Nah, ini fase yang memasuki udara ke paru-paru. Dan ini keluarnya, ya. Nah, inspirasinya pada saat udara masuk ke paru-paru, ekspirasinya pada saat udara keluar dari paru-paru, keluar udaranya dari paru-paru. Bagaimana mekanisme pernapasan? Ternyata mekanisme pernapasan ada 2 macam. Yang pertama, pernapasan dada, membesarkan dan mengecilkan dada saat bernapas. Ya, kalau kita dalam kondisi normal saat kita sekolah pasti guru olahraga tarik, hembuskan. Berarti lebarkan dada, kecilkan. Lebarkan, kecilkan. Nah, ini yang dinamakan mekanisme untuk bernapas. Begitu juga dengan pernapasan perut. Besarkan, kecilkan, ditarik, lepas, ditarik, dilepas. Nah, ini maksudnya seperti itu. Mengatur pernapasan kita, mekanisme pernapasannya seperti itu ya. Melebarkan, hembuskan, kecilkan, tarik, kecilkan dada, seperti itu ya. Nah, oke, Ibu lanjut. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2. O2 tadi apa? Oksigen. CO2 karbon dioksida. Oksigen ya. Nah, sekarang perhatikan di sini mekanisme pertukarannya ada 4 bagian. Oksigen berdifusi dari alveolus ke dalam darah yang dinamakan hemoglobin Hb, sel darah merah.
Pernah kan kalian mendengar OHB-nya naik, OHB-nya turun. Nah, ternyata oksigen yang berdiskusi dari alveolus tadi masuk ke dalam darah, yaitu yang dinamakan sel darah merah. Nah, mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Nah, setelah diikatnya tadi sel darah tadi membentuklah oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin ini menjadikan oksigen diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan dan sel tubuh. Setelah itu, di dalam sel tubuh, darah melepaskan oksigen sehingga oksihemoglobinnya kembali menjadi hemoglobin. Ya, hemoglobin tadi apa? Sel darah merah. Setelah sel darah merah, oksigen dilepaskan pada sel tubuh untuk respirasi sel atau proses oksidasi secara biologi. Nah, ini ya perjalanan difusinya alveolus ke dalam darah. Terus respirasi. Apa sih respirasi itu? Respirasi adalah reaksi antara zat makanan dengan oksigen yang menghasilkan energi karbon dioksida dan uap air. Nah, ternyata respirasinya itu pada saat reaksi kalian makan, zat yang kalian makan menghasilkan energi karbon makan nasi, karbon dioksida dan uap air ya yang terdapat di dalam zat makanan tersebut. Yang keempat, energi hasil dari respirasi digunakan untuk kegiatan tubuh, sedangkan karbon dioksida uap air dikeluarkan dari tubuh. Seperti apa energi hasil respirasi? Nah, seperti saat tadi ibu menaiki tangga, ibu memerlukan energi. Ya, memerlukan energi untuk kegiatan tubuh ibu. Sedangkan karbon dioksida dan uap air yang harus ibu keluarkan harus seimbang harus sesuai dengan kebutuhan tubuh yang ibu perlukan. Ya, seperti itu energinya. Yang keempat, karbon dioksida berdifusi dari jaringan ke dalam darah. Berarti Hb mengikat karbon dioksida membentuk karbaminohemoglobin. Setelah membentuk ini tadi, karbon dioksidanya dibawa ke paru-paru. Setelah dibawa ke paru-paru, karbon dioksidanya berdifusi masuk ke alveolus. Nah, setelah ke alveolus, karbon dioksidanya keluar melalui saluran pernapasan dan air keluar dalam bentuk uap air. Ya, kalau kalian bernapas misalnya di kaca, berarti ada uap air. Nah, seperti inilah perjalanan karbon dioksida berdifusi di dalam jaringan darah kalian. Melalui Hb tadi mengikat karbon dioksidanya, membentuk karbaminohemoglobin. Nah, karbon dioksidanya dibawa ke paru-paru. Setelah itu ke paru-paru berdifusi lagi lah yang dinamakan alveolus. Nah, setelah membentuk karbon dioksida keluarlah melalui saluran pernapasan tadi yang membentuk air dan uap air. Ya, ini mekanisme pertukaran udaranya, pertukaran O2 dan CO2. Ibu lanjut. Nah, seperti ini gambarnya ya. Pembuluh kapiler, CO2-nya O2. Nah, ini pembuluh kapilernya CO2 masuk ke alveolus
Nah, keluar O2-nya keluar dan ini yang masuk. Ya, difusi oksigen dari udara dalam alveolus ke kapiler darah dan karbon dioksida berfungsi dari darah ke udara. Ya, ini gambarannya. Kalau kalian lihat, perhatikan betul-betul ini. Oke, lanjut. Frekuensi pernapasan. Ada beberapa bagian frekuensi pernapasan ini. Oh, ternyata ada 7 bagian. Frekuensi pernapasan ini yang pertama, orang normal bernapas 12 sampai 15 kali per menit. Ini kalau kita dikatakan normal. Ya, pada saat kita melaksanakan aktivitas pernapasan kita per menit itu 12 sampai 15 kali per menit. Terus yang kedua, frekuensi bernapas dipengaruhi oleh jenis kelamin, aktivitas, dan usia. Nah, ternyata perempuan dan laki-laki beda. Aktivitas, usia, muda, tua, anak-anak seperti ibu tua mungkin aktivitas pernapasan ibu kurang ya karena sudah faktor usia. Pada wanita memiliki volume paru-parunya yang lebih kecil daripada pria sehingga frekuensi bernapasnya lebih banyak. Ya, siapa yang lebih banyak? Pada wanita memiliki volume paru-parunya yang lebih kecil daripada pria sehingga frekuensi bernapasnya lebih banyak. Nah, ini siapa? Perempuankah yang lebih banyak atau yang laki-laki? Di chatting jawabnya. Nanti Ibu kasih bonus nilai ya. Semakin cepat tubuh beraktivitas, makin cepat pula frekuensi pernapasannya. Jelas kan? Nah, semakin cepat tubuh beraktivitas, semakin cepat juga frekuensi pernapasannya. Iya, seperti ibu tadi cepat-cepat takut terlambat naik ke tangga, berarti ibu menggerakkan tubuh ibu lebih cepat aktivitasnya. Ternyata frekuensi pernapasan itu ibu benar terhengal-hengal, bilang orang Banjar manggah, ya seperti itu. Saat menahan napas beberapa saat akan membuat kita terhengah-hengah sehingga frekuensi pernapasan meningkat. Nah, seperti itu ya, seperti yang katakan tadi, manggah karena saat menahan napas untuk siapa yang tahan 1 menit. Menahan napas setelah dihembuskan kembali maka terhengah-hengah ya seperti ini. Berada di ruang yang sempit dan kekurangan oksigen juga dapat menyebabkan frekuensi pernapasan bertambah cepat untuk memperoleh oksigen yang lebih banyak. Ya, misalnya kalau kita belajar seharusnya kelasnya masuknya cuma 32, 33 sama Bu Hertina, Ibu masukkan 50 orang, pasti berebutan oksigen ya. Nah, terus bayi dan balita memiliki frekuensi pernapasnya lebih banyak dibandingkan orang dewasa karena volumenya yang relatif lebih kecil dan sel-sel pada bayi sedang berkembang sehingga butuh pasokan oksigen lebih banyak ya. Jadi ini kalian jalani setiap hari sebenarnya untuk mengukur frekuensi pernapasan ya, seperti itu. Oke, Ibu lanjut. Volume udara. Nah, kayak apa ini? Membalikannya, Pak. Yang kembali lagi yang tadi di awal. Nah, ini volume udara pernapasan. Berikut ada volume udara pernapasan paru-paru manusia. Dalam keadaan normal 0,5 liter. Jadi 500 cc. Ini yang normal. Ya, volume udara.
pada manusia. Inspirasi maksimum 4,8 liter. Ekspirasi, tadi inspirasi yang masuk, ekspirasi yang keluar ya. Ekspirasi maksimumnya 4,8, berarti seimbang. Udara residunya 1,2 liter. Kapasitas vital paru-paru 4,8 liter. Ya, nah ini seperti ini yang perlu kalian perhatikan. Yang keluar dan yang masuk, udara yang residunya artinya bersirkulasinya tadi, kapasitasnya, kemampuan dia mengukur. Ini untuk paru-paru, volume paru-paru dalam kondisi normal. Nah, kelainan dan penyakit sistem pernapasan. Ada beberapa bagian. Yang pertama, tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculosis ya. Selain menyebabkan radang paru-paru, penyakit ini menyebabkan alveolus mengandung banyak cairan sehingga mengganggu proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Ya, kalau punya penyakit 3 huruf ini TBC berarti parunya meradang karena kebanyakan air atau kebanyakan cairan yang terdapat di dalam alveolus sehingga proses difusinya tidak stabil, tidak seimbang. Penyakit kedua, pneumonia. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Infeksi tersebut menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga mengakibatkan cairan tertimbun dan alveolusnya tidak bisa berapa-apa di alveolusnya ini. Jadi dia tidak bisa berapa-apa karena penimbunan virus dan jamur ya, bakteri. Mungkin kalau misal dilihat pakai mikroskop ini putih-putih, ngeplek-ngeplek. Nah, yang ketiga, bronkitis. Bronkitis ini menyebabkan peradangan pada dinding bronkus yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyebabkan batuk berdahak ya, bronkitis. Jadi kalau bronkitis jangan dekat-dekat sama orang yang ini karena dia bisa menular melalui dahak tadi. Ya. Lanjut, asma. Asma ini menyebabkan penyempitan saluran pernapasan. Penyakit ini dapat disebabkan pengaruh alergi. Nah, ibu ini alergi karena apa? Kalau misalnya ibu makan sembarangan atau obat jadi alergi, sehingga biasa bentol. Kalau biasa juga sesek karena pengaruh dari alergi ini. Bisa karena pengaruh suhu dingin, kelembaman udaranya rendah, ini bisa ya, asma. Emfisema menyebabkan alveolus penuh dengan cairan sehingga menghambat proses difusi oksigen dan karbon dioksida ya. Nah, jadi ini penyakit yang terdapat di dalam paru ini, alveolusnya tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa mengeluar masukkan oksigen dan karbon dioksida karena cairan yang terdapat di dalam alveolusnya. Yang keenam, kanker paru-paru. Menyebabkan sel-sel paru-paru tumbuh tidak terkendali dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi jaringan kanker akan mendesak alveolus sehingga tidak berfungsi lagi. Perokok memiliki kemungkinan terkena kanker paru-paru jauh lebih tinggi dibandingkan bukan perokok. Ya, ternyata kalau ada orang tuanya yang perokok, nanti dikasih tahu Pak jangan merokok ya Pak. Nanti kemungkinan untuk di parunya terkena kanker lebih besar. Memungkinkan karena mendesak alveolusnya ini tidak bergerak sama sekali, tidak berfungsi untuk mengeluarkan oksigen dan karbon dioksidanya, tidak dapat berdifusi ya. Oke, lanjut, pernapasan buatan. Nah,
Biasanya ini kalian kan biasa melihat ini, oh kalau orang Bu, kalau orang tenggelam atau ini pernapasan mau ini. Ternyata pernapasan buatan atau CPR, cardiopulmonary resuscitation. Nah, artinya ya dari CPR sangat penting untuk menolong orang berhenti bernapas akibat kecelakaan, misalnya tenggelam atau pingsan. Ya, berarti kalian dapat melakukan seperti ini. Langkah-langkah melakukan pernapasan buatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan korban dalam keadaan telentang. Letakkan satu telapak tangan di atas dada bagian tengahnya. Kemudian letakkanlah telapak tangan kedua di atas tangan pertama. Proses sikut harus lurus dan bahu berada tepat di atas lengan. Itu pertolongan pertama ya pada orang yang mengalami tenggelam atau pingsan. Terus yang kedua, tekan dada sedalam 5 cm sebanyak 30 kali. Jadi 30 kali dihentakkan 1, 2 dengan kecepatan atau sampai 2 kali tekan per sekon. Saat menekan, gunakan tubuh bagian atas kamu, tidak hanya kekuatan lengan. Kemudian periksa apakah sudah terlihat tanda-tanda korban bernapas atau bergerak. Jika belum, lanjut proses ini sehingga tenaga medis datang dengan kecepatan 100 tekanan per menitnya. Yang kedua, kalian dapat memeriksa apakah dia dapat bernapas dengan normal atau belum dengan cara melihat gerakan dadanya, serta dekatkan telinga dan pipi kalian ke hidung dan mulutnya. Jika belum dapat bernapas dengan normal, lakukanlah pernapasan buatan dengan metode mulut ke mulut. Ya, oke. Nah, ternyata selesai. Waktunya masih banyak ya, Pak? 5 menit. Kerjakan latihan buku IPA berpadu. Insya Allah hari Kamis kita live lagi karena IPA seminggu 2 kali. Nanti ibu kasih latihan soal pernapasan ini ya. Jadi disiapkan. Kalau sudah siap, nanti ibu langsung kasih nilai aja dengan tugas. Jadi kita ketemu kembali di hari Kamis. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada halangan apapun juga. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.